Monitor Philips 242 FE2E, monitor produktivitas dengan refresh rate 75 Hz yang saat ini harganya sudah turun cukup drastis dari harga sebelumnya. Bagi kalian yang sedang mencari sebuah monitor ini bisa menjadi salah satu pilihan monitor kalian atau bisa dimasukkan ke dalam list pencarian monitor kalian. Karena monitor ini memiliki banyak fitur yang cukup menarik yang tidak ada di kelas monitor ini. Apa saja fitur yang ada di monitor ini? Mari simak video saya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Praba. Jadi hari ini saya mau membahas sebuah monitor Philips dengan serinya 242FE2E dan di belakang ini adalah monitornya. Saya sudah menggunakan hampir 4 bulanan. Monitor Philips ini sekarang harganya sudah turun cukup drastis. Jadi harga sebelumnya itu di angka 2,5 juta, hampir di angka 2,5 juta. Dan sekarang harganya di angka 2 juta saja. Turunnya cukup drastis, hampir 500 ribuan, lumayan untuk ongkos kirim. Sebenarnya tidak hanya monitor ini saja yang harganya turun, tapi beberapa monitor lain juga harganya turun. Dan saya membeli monitor ini tuh di harga 2,5 juta. Cukup bikin saya kecewa karena jarak hitungan bulan monitor ini harganya sudah turun cukup drastis, tapi ya sudah, nikmati saja. Saya rasa monitor ini mungkin hanya dikhususkan untuk produktivitas saja, tidak untuk bermain game, karena monitor ini hanya menggunakan refresh rate di 75 Hz saja. Sebenarnya refresh rate 75 Hz juga bisa untuk bermain game, tapi untuk game ringan. Kalau untuk bermain games yang menggunakan FPS atau kompetitif, saya rasa monitor ini akan kurang memuaskan. Dalam paket pembelian monitor Philips 242FE ini, kalian akan mendapatkan satu buah kabel HDMI, satu buah kabel daya, dan beberapa buku yang mungkin tidak akan dibaca, terutama saya. Monitor Philips 242FE2E, sesuai dengan namanya, monitor ini memiliki ukuran 24 inch dengan resolusinya 1920 x 1080. Untuk aspek rasio monitor ini di 16:9. Bagi saya yang sebelumnya menggunakan monitor 22 inch dan berpindah ke 24 inch, saya tidak merasakan perubahan yang cukup signifikan, masih nyaman di mata. Mungkin harusnya saya menggunakan monitor yang lebih besar, yaitu 27 inch, atau mungkin lebih tinggi lagi dari 27 inch, agar merasakan perubahan yang terjadi ketika menggunakan monitor yang berbeda ukuran dari sebelumnya. Untuk kalian yang kegiatan sehari-harinya itu hampir di depan komputer, mungkin desain atau mungkin coding atau mungkin yang lain, monitor ini sudah cukup untuk menemani kegiatan tersebut. Karena di monitor ini dia sudah menggunakan panel IPS dengan 113% sRGB dan 97% NTSC yang saya rasa sudah cukup untuk menemani kegiatan produktivitas kita sehari-harinya di depan komputer. Untuk kalian yang suka bermain game, di monitor ini juga memiliki fitur yang namanya AMD FreeSync. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu AMD FreeSync, jadi AMD FreeSync itu merupakan fitur untuk menyinkronkan antara refresh rate dengan frame rate GPU untuk mengurangi latensi masukan dan juga mengurangi gambar yang pecah saat bermain games ataupun streaming video. Dan sepertinya fitur ini hanya berfungsi di VGA AMD saja. Kebetulan saya menggunakan VGA AMD dan fitur ini terdeteksi di software AMD saya. Untuk mengakses menu di monitor Philips ini itu sudah cukup mudah karena di monitor ini dia menggunakan tombol joystick sebagai pengakses menu di monitor. Tombol joystick ini cukup mudah karena dia hanya satu tombol saja, jadi bisa mengakses semua menu. Kalau menggunakan banyak tombol itu terkadang saya sendiri salah memencet tombol karena harus menghafal mana menu, mana arah bawah dan atas gitu. Untuk menu yang disajikan di monitor ini itu sudah cukup banyak, kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian.
Untuk tampilan dari menunya itu seperti ini. Ini adalah tampilan awal layar monitor Philips-nya, dan mari kita coba lihat apa saja yang ada di menu monitor Philips ini. Yang pertama, joystick akan saya arahin ke kanan. Di sini ada game setting, low blue mode, ada input, ada picture, ada audio, ada colors, ada bahasa, OS di setting, dan setup. Kalian bisa mengatur semuanya di sini, bisa mengatur color, ada game setting juga. Untuk arah ke kanan, kalian bisa mengatur smart image yang sudah disediakan oleh monitornya. Ada Eseret, ada low blue mode, gamer 2, dan lain-lain, ada racing, FPS juga. Kalau kalian untuk menyetingnya itu agak mas, ini sudah disediakan. Untuk ke arah bawah ini pengaturan brightness-nya, jadi ini udah disediakan, tidak membuka menu awal lagi. Untuk ke arah ke atas ini tampilan inputnya, jadi yang terkonek itu apa. Dan begitulah tampilan menu untuk monitor Philips 242FE2E ini. Selanjutnya, selain dari spesifikasi dan fitur yang disediakan oleh monitor Philips 242FE2E ini, desain dari sebuah monitor itu juga penting, apalagi yang kegiatannya sehari-hari di depan komputer, yang mana dia akan melihat layar monitor terus. Dan di monitor ini dia memiliki desain yang cukup minimalis, karena pada keempat sisi layarnya dia sudah frameless atau no bezel. Ada bezelnya tapi cukup tipis, yang membuat tampilan monitor ini cukup minimalis. Dan menurut saya monitor ini cocok untuk dijadikan sebagai secondary monitor, yang mana dia bisa dipasang secara vertikal ataupun horizontal, karena tidak ada bezel yang mengganggu ketika dipasang di dual monitor. Tidak hanya itu saja, monitor Philips ini juga memiliki ketebalan yang cukup tipis pada bagian atas. Dia memiliki ketebalan sekitar 5 mm, dan untuk bagian bawah dia cukup tebal karena mungkin untuk menaruh komponen-komponen dari si monitor. Untuk kaki yang digunakan pada monitor ini, dia menggunakan bahan besi yang sudah dilapis bahan plastik. Saya rasa itu juga sudah cukup kokoh. Untuk desain dari tiangnya atau penyanggahnya, dia menggunakan desain kotak gitu yang sudah dilengkapi dengan kabel manajemen. Jadi membuat kita lebih rapi untuk kabel manajemennya. Untuk bagian kaki bawahnya dia menggunakan desain kotak juga, tapi bagian tengahnya itu bolong seperti persegi, tapi yang diambil cuma bagian outline-nya untuk desain kakinya. Tetapi kalau kalian tidak suka dengan desain kakinya si monitor Philips ini, kalian bisa melepas kakinya, karena monitor ini juga sudah disediakan VESA mount. Untuk melepas kakinya cukup mudah, kalian cukup menekan satu tuas yang sudah disediakan, jadi tinggal mengganti VESA mount seperti yang saya gunakan ini. Ini saya menggunakan VESA mount, jadi kakinya saya lepas. Di monitor Philips ini ada fitur yang cukup menarik bagi saya, karena saat saya mencari sebuah monitor ini, saya mencari dan belum menemukan fitur yang sama di kelas monitor ini atau di harga 2 jutaan. Kalau mungkin di harga 3 juta sudah ada, tapi kalau untuk di 2 juta pas atau di kelas ini itu belum ada. Mungkin kalau kalian yang menemukan yang sama bisa tulis di kolom komentar. Jadi monitor Philips ini tuh selain dia bisa menghadap ke bawah atau ke atas settingannya, jadi monitor Philips ini juga bisa di setting untuk naik dan turunnya. Dan bagi kalian yang belum menggunakan VESA mount, ini fitur yang cukup membantu karena layar monitor bisa menyesuaikan arah pandangan kita. Jadi biasanya kan pengguna itu yang menyesuaikan arah pandangan monitor, tapi ini bisa menyesuaikan arah pandangan kita. Selanjutnya, port yang disediakan oleh monitor Philips ini. Menurut saya potnya itu sudah cukup lengkap, karena di monitor saya yang lama potnya hanya disediakan HDMI port dan VGA port saja. Tetapi di monitor Philips ini dia menyediakan DisplayPort, HDMI port, VGA port, dan output audio, yang saya rasa itu sudah cukup lengkap. Selanjutnya, kesimpulan dari monitor Philips 242FE2E ini. Menurut saya monitor ini cukup recommended. Di harga 2 juta kalian mendapatkan fitur yang cukup banyak dan juga desain yang cukup minimalis. Salah satu fiturnya yaitu dia bisa di-adjust untuk naik dan turunnya. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai VESA mount, itu fitur ini cukup membantu kalian.
Dan untuk desainnya monitor ini juga cukup bagus karena dia layarnya itu sudah frameless ya. Jadi bisa menjadi nilai plus juga karena kebanyakan monitor itu masih ada sedikit bezel di bagian bawah untuk biasanya untuk menaruh logo mereka. Kalau di sini sudah tidak ada yang membuat monitor ini menjadi nilai plus di situnya. Dan mungkin itu saja video dari saya. Semoga saja video saya membantu kalian yang sedang mencari sebuah monitor, dan mungkin monitor ini juga bisa dimasukkan ke dalam list pencarian kalian. Jangan lupa untuk tekan like dan komen di kolom komentar. Saya Safi Praba, mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.